pagar betis. Oh no. Aku tuh segeranya desa Sandik cuy. Besar dengan daerah 9 Ibu Bupati nggih. 9 deretan itu berapa persentase yang sudah digunakan dari perkiraan apa? Arak dengan cerita dengan si batur niki, si batur seperti batur niki seorang batur niki ya tahu aran maknanya kan? Batur si batur. Batur si batur cari. Artinya 1.700 ini bangkrut. Pasti gini, sekitar kurang lebih 450 miliar. Aku jadi Lombok Barat itu hilang. Hilang kan asli daerah. Berarti ada yang tidak asli dong pada Mas. Jadi ternyata didapat itu doang Pinang. Selaput. Solusinya lamun dan Pinang iya bahasa Nobak. Iya tergendeng. Boyak dengan susah. Oke bro, masih di channel Gagah Percek. Kali ini masih gerbek pejabat. Siapa yang kita gerbek? Ini dia eksklusif kalau bahasa orang pinternya, ya. Kalau bahasanya Obak itu luar biasa. Siapa yang kita akan gerbek sore hari ini? Kalau di ayam-ayam itu apa namanya Pak? Itu ayam-ayam. Biasanya kita jalan terus itu dirabak. Beda, dirabak sama digerebek beda. Si Obak ini. Jadi kita mau gerebek satu orang penting ya di Lombok Barat. Siapa beliau yang akan kita gerebek? Ya pastinya pejabat, ya. Terus orang penting, ya. Orang berkedudukan, pasti. Siapa dia? Tetap ikuti channel Gagah Percek. Ini wali balik Pak Bupati. Bupati. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya Obak, agak giram protes menun di Keman Baik sangat rosok protes. Ya bro, kita di rumahnya Pak Bupati. Kayak gimana? Mungkin apa yang pengen tahu? Kita masuk. Ini dia pagar betis. Bukan pagar kayu ini. Sebentar kita cek dulu. Pagar kayu, bukan pagar betis. Mungkin ada pagar betis, mungkin di dalam. Kita coba saja. Let's go. Ini lawangnya dia kebuka ya. Assalamualaikum. Dia andang. Ternyata tidak ada orang. Tuh, sepi. Nah, ini dia guys. Ini yang kita mau gerebek. Apa ini? Apa maksudnya? DR1 DS. Tumben saja. DR1 ini untuk pejabat tinggi di satu daerah. Satu tertinggi. DS ini segeranya desa Sandik cuy. Kebetulan desa Sandik ya. DS ini ya kita tanya lah. Kalau penafsiran sementara jangan disimpulkan. Ini desa Sandik atau dinas sosial. Oke, bro, kita lanjut ya. Jadi kita ke arah mana? Jadi kita mau masuk dulu, tapi biasanya ada protokoler di sini. Nah, itu kita samperin dulu. Sampai Bapak. Ya, yang mau ke Oh, oke, sila. Yang Gagah Percek segitu. Jadi tanyain dia apa sih maksudnya Gagah Percek? Apa maksudnya? Apa kenan? Gagah Percek dia. Apa maksud Gagah Percek? Gagah Percek no, yang mana lo Gagah udah tamu, Gagah si gayet segitu. Kita banyak pejabat, gak dapat Pak Bupati ini. Bau ndek yang ramai nih kira-kira. Oh enggak sila. Atau yang ndek perlu izin? Ndek perlu. Kan wah dengan izin itu nih. Ternyata bro Baik ya. Ya baik. Bermi apa? Baik dia. Baik. Dia sikapnya tegak juga ini. Tegak. Ya, Istirahat terang dengar. La ilaha illallah orang dengan non selekot, berlekot mun istirahat terang dengar. Jadi pemirsa kesuruh tamu. Masuk langsung. Masuk langsung. Enggak perlu apa tanda tangan. Enggak perlu.
Beliau ada di dalam. Apa? Oke, ada di dalam. Oh, oke. Coba kita lihat. Nama istrinya apa? Ya, Bupati. Iya, sama Bupati. Biasa. Sesederhana itu kita coba masuk saja, mudah-mudahan sama seperti yang menjadi bayangan dari Bapak. Bapak siapa? Muhammad. Bapak Muhammad siapa? Muhammad Mariani. Muhammad Mariani. Oke. Ya, siap. Marah nikit yang izin masuk. Oh, nggih, sila. Oke, pemirsa. Makasih Pak. Siap. Atas izinnya. Siap. Yang langsung jadinya nih? Nggih, langsung sila. Oh, oke. Oke kakak. Makin santai. Agak iya. Kendor enggak. Tapi kita disuruh masuk, bro. Suruh dalam. Apa-apa. Kita coba. Sudah kita izin. Ya. Tapi suruh masuk. Masuk. Let's go. Nggak jual. Sos izin dulu tiba siram berarti. Kita siram. Oke, bro. Mudah-mudahan sudah cukup cakep saya untuk bertemu sama Bapak pejabat, Bapak Bupati, dan beliau ada di Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Jadi yang dari wilayah selatan apa utara dalam mulai dalam laut Pak? Laut. Yang bingung nih laut daya biasa bahasa Sasak Tuban suruh bahasa Indonesia sih obak nih. Jadi kita berada di wilayah utara ya. Jadi Sulawesi Utara. Jadi kita bertemu dengan ini beliau yang kita kunjungi sore hari ini. Jadi mudah-mudahan beliau berkenan sekali lagi. Di Marah niki Bapak, mudah-mudahan tiang dimaafkan niki untuk bisa bertemu sini secara langsung. Dimaafkan. Tiang sampun di depan, cuma disuruh langsung masuk niki. Betul Mak niki supaya tiang tidak, mohon maaf niki karena beliau niki pejabat penting, pejabat tinggi, karena masuknya kita lihat ada DS 1 DS. Nah cuman tiang bingung tadi Pak Bupati, tiang lihat plat niki DR1 DS niki tulisannya. Desa Sandik. Mungkin yang bingung yang DS niki, yang bilang sama obak niki, ini obak namanya apa? Desa Sandik katanya niki. Yang DS niki napi maksudnya niki? Malah tidak tahu kita. Oh, enggak, jadi kode saja nggih. Polisian ya. Oh, cuma kebetulan gitu ada DS itu jadi Desa Sandik. Betul gitu. Jadi belumnya keandang nih jero nih. Banyak kemarahannya dia ini. Nah, jadi DS itu kita luruskan biar tidak menjadi apa namanya melebar. Jadi DS itu bukan Desa Sandik seperti yang dibilang obak tadi. Ternyata DS itu masih menjadi sebuah tanda tanya. Kita nanti tanya sama siapa, nanti kita tanya siapa yang bersangkutan, siapa yang membuat DS itu ya. Selanjutnya kita mau menanyakan memang yang terkait dengan kegiatan itu Bapak Bupati. Dia berketua batu nih kiara di Bali Pak Cimuk kan. Di kempi Pak Cimuk nih. Iya berketua, no bang. Tidak bisa. Lendol. Angkat ada takut kisi virus apa COVID siwa olas nunggu itu kanjat 10 segera tak kalau si siwa olas. Kanjat 100 segera kalau siwa olas. Oke. Nah, saya milih tahu. Jadi wajib cerita cuman kapasitas dia itu bang. Jadi kapasitasnya beliau seperti itu. Betul. Nah, jadi coba mungkin dari pemaparan yang memang menjadi pemahaman linggih dikit terkait dengan COVID-19 nih ke sejauh mana yang menjadi kekhawatiran kita di Lombok Barat terutama COVID-19 ya, atau lebih dikenal dengan Corona. Oke, Ya, Corona. Ya pertama tentunya selamat datang dulu. Selamat datang di pondok saya. Oh, oke. Sandik. Luar biasa. Jadi ini rumah dari kecil lah. Ya, walaupun dulu waktu kecil saya tinggal di sebelah sana, yang sekarang ada Indomaret Alfamart. Oh, yang di pinggir jalan? Iya, di sana dulu kita kecil. Kalau ini dulu sawah semua ini. Oh, okay. Waktu kita kecil sawah semua. Ini namanya Desa Sandik. Bukan sesuai dengan kode yang tadi Pak? Bukan. Kalau itu tugas kepolisian lah, kita nggak tahu ya. Ada DR, ada apa, DL pun kita nggak tahu sampai sekarang. Bukan dinas luar? Bukan. Salah, tugas polisi kalau itu kita beliau yang membuat kode semacam itu. Nah, kita kembali ke virus ya. Jadi
COVID-19 ya, masyarakat tadi sudah disampaikan agak lucu juga. Itu batur itu 100, masa kalah di Siwolah. Dan sekarang kan sudah seluruh dunia sudah terjangkiti dengan COVID-19 ini. Dan kita di Indonesia termasuk. Ya, Arab Saudi, Mesir, Amerika bahkan sangat parah ya negara-negara Eropa. Nah, mengenai bahaya COVID-19 ini ya tentunya dokter yang paling tahu. Dan kita sendiri di pemerintah itu bergerak, melangkah, melakukan usaha-usaha sesuai dengan penjelasan. Jadi niki kapasitas dokter. Jadi bro, kapasitas dokter ini yang bisa menjelaskan siapa saja nanti beliau itu nanti kita tanya lebih lanjut terkait dengan spesifikasi apa itu virus. Kalau mudah-mudahan gue sih mau kena di napa Siwolas dulu ternyata tahun Siwolas ditemukan. Nah terkait dengan perjalanan ini ampun lebih spesifik nih yang tanyakan ke Inggit aktivitas mungkin dari tahun bulan apa Maret awal Februari ini aktivitas selama perjalanan ini tetap ngatur atau bagaimana? Ngantor ya, tetap dong. Bahkan tadi kita rapat evaluasi. Sabtu sebenarnya libur. Tapi tadi ada rapat evaluasi dengan gugus tugas. Jadi gugus tugas ini kita terkait dengan tugas-tugas COVID gugus tugas COVID-19. Dari perjalanan yang Februari atau Maret? Awal Maret niki jelas pastinya dari Lombok Barat menangani niki kan terkait dengan langkah apa saja sudah dijalankan selama perjalanan? Kalau sekarang kan di Lombok Barat itu sudah 160-an napi yang positif kena virus COVID. Itu termasuk besar atau kecil hitungannya? Sebenarnya bukan persoalan kecil atau besar. Harapan kita kan sebenarnya bahkan tidak ada. Inilah menurut saya yang banyak salah juga dari masyarakat. Ya, ketika kita sosialisasi, minta menjalankan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19 ini, jawaban yang kita peroleh itu di desa kami, di dusun kami tidak ada yang kena. Ya justru kita maunya tidak ada yang kena, makanya kita minta supaya menjalani protokol kesehatannya. Masa kita mau menunggu diri kita kena baru kita? Kita justru seharusnya bangga kalau suatu dusun, suatu desa tidak kena dan menjaga diri, bukan meremehkan. Nah ini kan terbalik kita ini. Betul. Baru kena baru ribut. Seharusnya jangan kena terus-terusan jangan kena, jangan menunggu kena baru mentaati apa yang dihimbau oleh pemerintah. Berarti suruh diam itu, jangan keluar. Nah terkait dengan kondisi yang memang berjalan itu, kalau mungkin kegiatan aktivitas di sisi lain memang beraktivitas seperti biasa, atau ya mungkin Ibu Bupati yang mungkin lebih banyak nanti kegiatan di rumah yang bisa kita tanyakan, bro. Jadi kalau beliau ini kita lebih tanya ke membijaksanai. Kebijaksanaan dalam permasalahan. Jadi Pancasila itu kemarin sudah kita lalui di 1 Juni ya. Nah sekarang niki ampure terkait dengan penanganan virus niki yang penting yang pengen tahu supaya niki harap Papu Jimo sering balik niki dasar berterima kasih si corona niki terutama niki tebem Papu langan bantuan corona, alhamdulillah, mudah-mudahan corona niki panjang umur dari mulai ada sekian saya datang bayar turut yang mana niki. Jadi bagaimana penanganan apa saja sudah dilakukan Lombok Barat terkait dengan virus niki dari bulan Maret sampai dengan Juni makin segera Yoni berdua no. Sesuai dengan petunjuk pusat yang pertama ya, secara formal kita bentuk gugus tugas. Ya, gugus tugas di Lombok Barat langsung diketuai oleh Bupati. Kapan pembentukannya nih? Itu sekitar akhir Maret. Oh berarti dulu langsung ya? Setelah terjadi ini langsung sekitar akhir Maret kita bentuk gugus tugas, langsung saya ketua, Tiang sebagai ketua, Ibu Wabub itu wakil ketua, bersama anggota Forkopimda, ketua DPR, Kapolres, Dandim itu wakil ketua. Forkopimda ini apa? Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Oh, saya kira
sana ada kopi-kopi merawat harus. Nah, itu Kopi sebagai kita. wakil ketua, kemudian kita bentuk jaringan di bawah. Kita bentuk organ-organ yang prinsip itu ada 3 tim yang kita bentuk di bawah gugus tugas. Di bawah gugus tugas ada tim lagi. Ada 3 tim. Ada 3 tim lagi. Ada 3 tim. Tim pertama itu namanya tim pencegahan. Berjalan. Nah, itu yang sosialisasi, menjelaskan kepada masyarakat. Itu dari yang membidangi dari beda-beda dinas. Tim atau timnya? pencegahan ini ketuanya MUI, Majelis gitu, Ulama oke. Indonesia. Ya, anggotanya ada dari kepolisian, ada dari tuan guru Berarti juga. dicopot dari masing-masing. Bukan dicopot, instansi. diambil. Oh, nggih. Nggak copot lu kan. Harus syarat doang memang itu tuh. Obat. Jadi perlu lulusan saja. Itu, jadi kepolisian, dari kesehatan, anggotanya banyak lah. Yang di bawah niki yang di Yang tim pencegahan tadi. Oke. Nah, tim pencegahan itulah yang bergerak kan, yang melakukan sosialisasi ke Sosialisasi. tempat ibadah, ke kantor desa, desa. dan seterusnya dan seterusnya. Hampir tiap hari kan beliau Selain kampanye jadi nggih. ya, kampanye tentang bahaya COVID ini dan apa yang harus kita lakukan. Iya. Ya, terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kemudian tim yang kedua itu tim reaksi cepat namanya. Tim reaksi cepat berarti kuat-kuat lagi ini kita suka pulau niki. Ya enggak juga. Cuma dilihat dari tindakannya. Dengan maraton, Bay. Ini ketuanya itu Pak Kapolres. Pak Kapolres. Ya, Berarti iya. belum tentu Pak Kapolres kuat lari begitu ya. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi, Anggotanya juga sama tim reaksi cepat ini. Tim reaksi cepat. Ada dari kepolisian, ada dari TNI, ada dari kesehatan, ya ada dari Pol PP. yang dan tercepat lain-lainnya. paling pasti yang tercepat kesehatan karena sering olahraga. Iya, nah tim reaksi cepat banyak menangani misalnya gini, misalnya ada orang datang dari luar daerah, Oke. dari yang terpapar COVID, dia tunggu di bandara, itu perhubungan, tapi bagian dari tim reaksi cepat ini, Bagian pembagian di kedua. pelabuhan itu tim reaksi cepat. Nah, kemudian kalau ada yang kena, ada yang kena, nah, itu tim reaksi cepat yang jadi depan biasanya tim kesehatan, karena kan dia punya standar juga menangani orang yang sudah positif ya COVID-19 ini, tapi biasanya diikuti oleh teman-teman tentara, teman-teman polisi dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga itu tim kesehatan, ini juga masuk di dalamnya tim penindakan. Tim kesehatan ini khusus berarti tidak teman dari kepolisian dari ini. Iya, Khusus berarti yang khusus. ketiga. Itu dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Nah, itu 3 tim ini yang tiap hari bergerak dan seterusnya. Artinya ketika Pelinggi Bas ada tim pembagian dari tim gugus ini, ada yang pertama nih terkait dengan pencegahan. Tim kesehatan sebagai tim inti yang di poin di bagian ketiga tetap masuk juga di Tetap masuk di sana. masuk. Karena kan tim pencegahan itu juga masyarakat butuh penjelasan apa itu COVID, malah pertanyaan sidul saat pertama baru. Nah, dia yang jelaskan. Berarti di rumah sakit Joko Pucimuk berarti ini ki boleh tak saya Pucimuk bersyukur baik ini ki. Nah, cuman perlu yang tanyakan terkait dengan pembagian 3 nih ki, memang ada pembiayaan untuk mereka.